Perkenalkan, nama saya Ilham Syah dari kelas DEA dengan NIM 52412300020. Di sini saya akan menjawab soal dari mata kuliah Elektronika Daya. Baik, langsung saja. Soal latihan penyiaran setengah gelombang satu fasa. Soal 1, analisis matematis. Sebuah rangkaian penyiaran setengah gelombang satu fasa dihubungkan ke sumber tegangan Vs sama dengan 220 sin 100 Pt volt dengan beban resistif R sama dengan 10 ohm. Baik, masuk ke soal A. Hitunglah nilai tegangan luaran rata-rata VDC pada beban. Baik, mari kita jawab. Diketahui sumber tegangan Vs sama dengan 220 sin 10 Vt volt, beban resistif R sama dengan 10 ohm, Vs sama dengan Vm sin omega T, maka Vm sama dengan 220 volt. Nah, tegangan rata-rata VDC sama dengan 1 per T integral 0 T V0 T dt. Karena hanya setengah gelombang, VDC sama dengan 1 per 2 pi integral 0 V Vm sin theta d theta. Hitung integral VDC Vm sama dengan 2 V integral 0 V sin theta d theta. Integral sin theta d theta sama dengan min cos theta. Evaluasi 1 dikurang cos theta si pi 0 sama dengan min cos pi dikurang min cos 0 sama dengan min dikurang min 1 dikurang min 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. VDC Vm sama dengan 2V dikali 2. VDC sama dengan Vm per V. VDC sama dengan 220 per V. VDC sama dengan 220 per 3148. VDC sama dengan 70 volt. Nah, masuk ke soal B. Tentukan nilai arus rata-rata IDC yang mengalir pada rangkaian tersebut. B. Arus rata-rata IDC. Gunakan hukum Ohm. IDC sama dengan VDC per R. IDC sama dengan 70 per 10 sama dengan 7 ampere. Nah, kita masuk soal kedua. Evaluasi efisiensi. Berdasarkan rangkaian pada soal 1, jika diketahui terdapat jatuh tegangan voltage drop pada dioda sebesar 0,7 volt. Nah, kita jawab. Kita cari analisis bagaimana pengaruh jatuh tegangan tersebut terhadap efisiensi daya rangkaian dibandingkan dengan kondisi dioda ideal. Nah, kita jawab. Soal nomor 2. Diketahui dari soal 1, Vm sama dengan 220 volt, resistor sama dengan 10 ohm. Tegangan jatuh dioda Vd sama dengan 0,7 volt. Vt sama dengan Vm sin theta dikurang Vd. Tegangan DC dengan dioda nyata, rumus VDC sama dengan 1 per 2 V integral 0 V Vm sin theta dikurang Vd d theta. VDC sama dengan 1 per 2 V Vm integral 0 V sin theta d theta dikurang Vd integral 0 integral 0 pi d theta. Integral pertama integral 0 V sin theta d theta sama dengan 2. Integral kedua 0 theta
0 V d theta sama dengan V. V dc sama dengan 1 per 2 V atau 2 Vm dikurang P Vd. V dc sama dengan 1 per 2 V 2 dikali 220 sama dikurang V 0,7 sama dengan 1 per 2 V per 100. Nah, 2 kali 220 sama dengan 440 dikurang 2 dikali 199 sama dengan 437 dikurang 800. 1 per 2882 sama dengan VDC sama dengan 69,67 volt. Perbandingan dioda ideal. Ideal VDC atau ideal sama dengan 17 V. Nyata VDC sama dengan 69,7 volt atau real. Pengaruh terhadap arus DC. IDC sama dengan VDC per R. IDC real sama dengan 69 dikali 67 per 10. IDC real sama dengan 6,97 ampere. IDC ideal sama dengan 7 ampere. Pengaruh terhadap efisiensi penyarah. Eta sama dengan VDC per PAC. Karena tegangan output turun, daya DC turun. Daya DC ideal P ideal sama dengan V kuadrat DC per R sama dengan 70 kuadrat dikurang 70 kuadrat per 10 sama dengan 400 watt. Daya nyata PDC ideal sama dengan V kuadrat DC real sama dengan 69,67 kuadrat per 10 sama dengan 453,9 per 10. PDC real sama dengan 485,4 watt. Analisis efisiensi menurun karena adanya daya rugi dioda pada PD sama dengan V0 kuadrat. Energi keluaran jadi kurang. Tegangan output sedikit berkurang, arus output berkurang. Kita masuk soal nomor 3. Aplikasi. Sebutkan 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari penggunaan penyarah setengah gelombang dalam aplikasi industri kecil. Soal nomor 3. Kelebihan, rangkaian sederhana, hanya satu dioda, biaya murah, mudah dirancang dan dibuat, biaya rendah, komponen sedikit, cocok untuk aplikasi kecil. Kekurangan, output sangat berdenyut, butuh filter besar, kualitas DC buruk. 2. Efisiensi rendah, hanya setengah gelombang digunakan, banyak energi terbuang, tidak cocok untuk daya besar. Nah, kita masuk soal penyarah gelombang penuh satu fasa. Soal nomor 1, perbandingan performa. Sebuah sistem memerlukan tegangan searah yang lebih stabil dibandingkan penyarah setengah gelombang. Jika menggunakan penyarah gelombang penuh, tipe jembatan Bride receiver dengan input 220 volt atau MMS, hitunglah nilai tegangan puncak atau puncak luaran atau VM dan tegangan rata-rata VDC. Soal gelombang penuh diketahui VMS sama dengan 220 watt gelombang penuh atau Bride. Tegangan puncak VMS sama dengan VM per akar 2. VM sama dengan VMS akar 2. VM sama dengan 220 dikali akar 2. VM sama dengan 220 dikali 1,44. VM sama dengan 311,1 volt. Tegangan rata-rata atau VT. VDC sama dengan 2 VM per V. VDC sama dengan 2 dikali 311,1 per V. VDC 622,2 per 3,1416
sama dengan VDC sama dengan 198 volt. Kita masuk soal nomor 2, analisis filter. Pada rangkaian penyarah gelombang penuh ditambahkan sebuah kapasitor filter C secara paralel dengan beban R. A. Jelaskan secara teknis bagaimana filter tersebut dapat memperkecil tegangan riak atau ripple voltage. Soal 2, analisis filter kapasitor. Vrms sama dengan 220 volt, Vm sama dengan 300 V, Fr sama dengan 2 V AC, FAC sama dengan 50 Hz, Fr sama dengan 50 Hz. Analisis. Ketika dioda off, kapasitor melepas muatan melalui R. IC sama dengan DC per DT, kilowatt sama dengan V per R. IC sama dengan I kilowatt, I min I kilowatt, C dV per DT sama dengan V per R. Persamaan diferensial dV per DT sama dengan min V per R RC. Vt sama dengan Vm E dikurang T Cm. Penurunan Vr sama dengan Vmax dikurang Vmin. Et atau Ec 2 1 kurang T per Rc. Vr sama dengan T per Rc Vm. Hubungan waktu referensial T sama dengan 1 per Vr. Substitusi Vr sama dengan Vm, VLC, Vr, kilowatt sama dengan VDC per R. B. Tegangan DC dengan VTR, VDC sama dengan Ohm dikurang VR per 2. Vmax sama dengan Vm. Vmin sama dengan Vm VR. VDC sama dengan Vmax ditambah Vmin per 2. VDC sama dengan Vm tambah Vm dikurang VR per 2. VDC sama dengan Vm dikurang VR per 2. Substitusi ke replay VR sama dengan kilowatt per VRC. Maka VDC sama dengan Vm per kilowatt per V. Analisis numerik, UM sama dengan 311 volt, VR sama dengan 100 volt, ripple voltage sama dengan VR sama dengan kilowatt per 100 C. VDC sama dengan 311 dikurang VR per 2. Kapasitor miring, tegangan ripple menurun, dan volts meningkat. Kita lanjut soal nomor 3, studi kasus atau case method. Sebuah perangkat elektronik sensitif membutuhkan suplai daya dengan riak atau ripple minimal antara penyarah setengah gelombang dan gelombang penuh. Manakah yang lebih efisien untuk digunakan? Berikan analisis Anda berdasarkan faktor rugi daya atau losses. Soal nomor 3, ripple voltage R sama dengan Vrm atau AC per VDC setengah VDC sama dengan Vm per V. Vrm dengan Vm per 2. Ripple R sama dengan Vms per VDC kuadrat kurang 1. Substitusi R sama dengan Vm per Vm per atau 2 V akar 2 dikurang 1. R sama dengan V per 2 akar 2 dikurang 1. R sama dengan akar 2467 kurang 1 sama dengan 121. Penuh ke gelombang penuh, VDC sama dengan 24 2 Vm per V. Vrms sama dengan Vm per akar 2. Ripple R sama dengan Vm per 2 Vm akar 2 per V pangkat 2 dikurang 1. R sama dengan V per 2 akar 2 pangkat 2 dikurang 1. R sama dengan 0,482. Kesimpulan, ripple Richter half wave 1,21 besar, full wave 0,482 lebih kecil. Untuk rangkaian full wave lebih besar. 2. Analisis efisiensi eta sama dengan PDC per PDC dikali 100%. Half wave
Eta sama dengan 40,6%. Banyak danya hilang, banyak hanya gunakan setengah siklus. Full wave, eta sama dengan 81,2%. Hampir 2 kali lebih efisiensi menggunakan 2 siklus. 3. Analisis laser atau rugi-rugi daya. Half wave cost besar karena hanya setengah gelombang digunakan. Transformer digunakan penuh. Display besar butuh filter besar. Arus palsu ketegangan laser penting dinami. Wave loss lebih kecil karena kedua gelombang digunakan. Harus display filter lebih ringan. Pemanfaatan trapo lebih baik. Sekian jawaban dari soal elektronika daya. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.